Santapan Harian Rabu 13 April 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-25. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Hati kami merindukan sabda-Mu setiap saat, dan kini dengan kerendahan hati kami akan merenungkan sabda-Mu. Di dalam keheningan bersama-Mu ya Kristus, kami berteduh. Amin. Lukas 23 ayat 13 sampai 25. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu." Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya. Katanya, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Sahabat Santapan Harian, masyarakat Indonesia sebagai rumpun masyarakat Melayu dikenal sebagai masyarakat yang suka menyampaikan nasihat dalam bentuk pantun atau pepatah. Salah satu pepatah berbunyi, "Salah bersih tegang, jadilah air, bukan tembok." Artinya adalah ketika dua pihak hendak mencari jalan keluar dari persoalan, maka tak boleh keduanya sama-sama keras. Harus ada yang bersedia untuk bersikap lembut. Situasi yang sama dihadapi oleh Pilatus ketika berhadapan dengan orang banyak yang menuntut agar Yesus disalibkan. Pilatus tak keberatan untuk menyalibkan Yesus atau siapapun selama orang itu memang layak untuk disalibkan. Persoalannya adalah
Pilatus tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus. Karena itu, Yesus harus dilepaskan. Pada titik itulah Pilatus dihadapkan pada situasi sulit. Di satu pihak, ia tidak menemukan kesalahan Yesus. Oleh karena itu, Yesus harus dibebaskan. Di pihak lain, ia berhadapan dengan orang banyak yang menuntut agar Yesus disalibkan. Bila ia menyalibkan Yesus yang tak bersalah, maka ia akan dituduh tidak adil. Bila ia membebaskan Yesus, maka kedudukannya akan terancam. Maju kena, mundur kena. Dalam situasi seperti itu, Pilatus harus memilih untuk adu keras atau mengalah. Semua pilihan sama buruknya. Ia memilih yang lebih sedikit buruknya. Ia memilih untuk menyalibkan Yesus dan melepaskan Barabas, seperti tuntutan orang banyak. Dalam kehidupan saat ini, tak jarang kita juga berhadapan dengan situasi adu keras. Sulit buat orang mengalah, apalagi bila ia merasa dirinya benar. Semakin sulit bila yang dihadapi adalah massa. Dalam situasi seperti itu butuh kesediaan untuk menjadi air, bukan tembok. Pilihan yang ada bisa jadi buruk semua, namun kita mesti memilih yang paling sedikit buruknya. Itu sudah pasti sulit. Pilatus memilih agar tak terjadi amuk massa yang bisa lebih banyak menimbulkan kerugian. Ketika kita dihadapkan pada situasi sulit, pilihlah yang paling sedikit buruknya. Jadilah air dan bukan tembok. Mengalah tidaklah berarti kalah. Mari kita berdoa. Saat angin ribut menyerang dan menggetarkan hati, dan ombak ganas menerjang, kami lari kepadamu ya Juru Selamat. Tolonglah kami. Hanya Engkau sajalah perlindungan yang tentram, yang memberikan kami kekuatan dan rasa tenang. Dan ketika kami sulit memilih di dalam keadaan ini, di dalam pergumulan dan penderitaan kami, Engkaulah yang membantu dan menolong kami. Di dalam naungan sayap-Mu ya Kristus, kami berlindung. Amin.